Selamat pagi, siang, sore maupun malam, sedulur CU Kridorarjo. Melalui video ini, saya akan sharing tentang satu hal yang menurut saya jadi sebagian keprihatinan dalam diri saya. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Roberto Slili Sevanto, Wakil Ketua Pengurus CU Kridorarjo tahun 2023-2025. Di dunia medsos saya memakai nama Master Lili. Ya, saya founder Brankas Ide, Outbound dan Training. Nah, kali ini melalui video ini saya akan sharing tentang apa sih manfaatnya pendidikan di CU Kridorarjo. Ya, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena melihat jumlah anggota prosentasenya sampai saat ini ternyata sebagian dari anggota kita, sedulur CU Kridorarjo, belum mengikuti baik pendidikan dasar maupun pendidikan finansial literasi. Apakah Anda salah satunya? Nah, Bapak Ibu, sedulur CU Kridorarjo, mengapa sih ya di CU Kridorarjo itu mewajibkan anggotanya mengikuti pendidikan dasar atau diksar dan finansial literasi? Pertanyaan yang sama juga kita bisa ajukan. Mengapa gerakan kredit union menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilarnya? Tentu itu bukan tanpa alasan, tanpa dasar. Kenapa pendidikan menjadi salah satu pilar kredit union? Kita menyadari bahwa melalui pendidikanlah menjadi langkah awal peningkatan kualitas hidup seseorang. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah pernah dulu sekolah kan? Ya. Atau rekan muda, ya sedulur CU Krido yang masih muda, Anda mungkin juga sedang melakukan pendidikan saat ini. Pertanyaannya, kenapa sih ya orang tua kita mau menginvestasikan uang untuk kita memperoleh pendidikan? Atau dulu, kenapa kita mau ya bertahun-tahun ya dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah kita lakukan? Karena kita meyakini melalui pendidikanlah perubahan kehidupan seseorang bisa terjadi. Oleh karena itu CU Kridorarjo juga mewajibkan, karena satu-satunya ya cara untuk merubah kehidupan seseorang adalah melalui pendidikan. Jadi CU Kridorarjo ibaratnya orang tua dan kita anggota adalah anak-anaknya, di mana lembaga kita mengharapkan anak-anaknya yaitu anggota mengalami perubahan, peningkatan kualitas hidupnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pendidikan bisa menjadi jalan peningkatan kualitas hidup seseorang? Nah, silahkan sedulur CU Kridorarjo menyaksikan ya slide berikut ini. Ini rumus yang sangat penting, yang banyak orang mungkin belum ketahui. Bagaimana peningkatan kualitas hidup bisa kita wujudkan, yaitu rumus have sama dengan be kali do. Ya, sekali lagi rumusnya adalah have sama dengan be kali do. Have apa? Have adalah apa yang ingin kita wujudkan, ingin kita miliki kehidupan seperti apa yang ingin kita wujudkan. Itu rumusnya be kali do. Nah, ilustrasinya seperti ini, sedulur CU Kridorarjo. Kalau saya ingin memiliki 1000 pencapaian, impian, ini bisa dicapai dengan B-nya 1, mengerjakannya D-nya 1000 kali. Ya, jadi kualitas B-nya 1 dan bekerja keras 1000 kali. Atau pilihannya adalah kita meningkatkan kualitas B, ya, yaitu menjadi 10. Sehingga impian harapan 1000 itu sama dengan 10 B, ya, kualitas diri kita kali 100 do. Ya, berarti yang kita kerjakan lebih ringan, lebih sedikit, tetapi pencapaiannya sama. Atau pilihan selanjutnya, kualitas diri kita B-nya kita naikkan menjadi 1000, sehingga do-nya cukup sekali, kita sudah mencapai 1000. Sekarang saya sampaikan pilihan ada di tangan Bapak Ibu sedulur CU Kridorarjo.
Jadi apakah mau sepanjang hidup kita bekerja keras untuk meraih impian atau semakin ingin bekerja cerdas? Ya, sehingga dengan bekerja cerdas, ya, kerja keras kita semakin berkurang tetapi hasilnya tetap optimal. Jadi ibaratnya adalah pekerjaan ini seperti halnya orang mau menebang pohon. Ya, orang menebang pohon pilihannya adalah langsung menebang pohon dengan kapaknya. Atau dia menyediakan waktu, meningkatkan kualitas, mengasah kapaknya biar tajam dulu, sehingga mengerjakannya dunia, ya, tidak bekerja keras ketika kapak itu masih tumpul. Nah, itu kembali ke pilihan ke masing-masing. Tetapi sebagai anggota sedulur CU Prido Raharjo, tentu kita menyarankan kita tingkatkan B-nya kita. Nah, sekarang pertanyaannya, B sama do itu apa sih Bapak Ibu? Ya, kita akan bahas do-nya dulu. Do adalah apa yang kita lakukan. Jadi kerja, ya. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara fisik, ya. Apa yang kita kerjakan sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Atau bahasa saya menyebutnya adalah area lahiriah kita, jasmaniah kita yang bisa dilihat oleh orang lain. Itulah area do. Atau kalau kita singkat, do adalah area tindakan, area action, ya. Nah, sekarang B apa? B adalah area kualitas diri kita. Mau jadi seperti apa diri kita, itulah area B kita. Apa yang dapat dirasakan oleh orang lain tentang diri kita, tentang diri saya, tentang diri Anda, itulah area B. Atau bisa disingkat, B adalah area batiniah, area rohaniah, sesuatu yang tidak terlihat oleh panca indera jasmani. Sehingga area B ini ada dua, yaitu area pikiran, ya, pikiran kita, dan area perasaan atau olah rasa kita. Jadi area pikiran adalah pola pikir, dan area kedua B adalah area olah rasa. Nah, ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada gelas yang berisi teh. Nah, jika gelas ini kotor, apa yang saya lakukan sebelum saya membuat teh? Tentu tahu Bapak Ibu, yaitu membersihkan gelasnya dulu. Baru setelah itu, ya, setelah kering kita buat minuman tehnya, ya. Nah, ilustrasinya B adalah seperti ilustrasi membersihkan gelas. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas diri kita, yaitu pola pikir dan olah rasa, adalah membersihkan gelas. Rezeki yang datang dalam diri kita bisa jadi saat ini masih ditunda oleh Tuhan karena kebersihan dalam diri kita masih perlu ditingkatkan, yaitu pola pikir kita dan olah rasa kita. Sehingga rezeki yang harusnya sudah menjadi hak kita masih ditunda. Seperti halnya ketika gelas masih kotor, saya harus bersihkan dulu. Maka area B adalah area bagaimana kita membuat pola pikir kita selaras dengan harapan kita, impian kita, perasaan-perasaan kita yang mendukung dengan pola pikir itu, sehingga nantinya area action kita, tindakan kita semakin ringan, tetapi harapan, ya, kita terwujud dengan lebih mudah dan sederhana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita sebelum melakukan tindakan, kita mengolah kualitas batinnya kita, yaitu pola pikir dan mengelola rasa kita, perasaan kita. Kenapa penting? Karena dua area tersebut, yaitu area pikiran dan perasaan, ini bagaikan pedang bermata dua. Banyak orang kenapa kualitas hidupnya tidak berubah, stagnan, bahkan semakin menurun dalam hidupnya, karena kualitas pola pikir dan perasaannya sering kali digunakan untuk memikirkan, merasakan yang tidak diinginkan. Seharusnya kita sebagai manusia menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang kita inginkan, dan kita merasakan perasaan-perasaan apa yang kita harapkan, sehingga have-nya, ya, semakin meningkat, perubahan kualitas hidup kita semakin meningkat. Jadi apa Bapak Ibu?
Peningkatan kualitas hidup kita tergantung pada bagaimana kita mengolah, ya, membenahi, membersihkan pola pikir, yaitu di pikiran, dan bagaimana kita mengelola olah rasa. Banyak orang tidak mencapai kehidupan yang semakin meningkat karena perasaan didominasi oleh perasaan iri, benci, dendam, khawatir, ya, cemas, ya, takut, ya, di mana seharusnya kita memiliki perasaan bahagia, sukacita, damai sejahtera, antusias, semangat. Nah, disitulah kenapa CU Krido Raharjo memberikan pendidikan baik DISAR dan finansial literasi, karena dua pendidikan wajib tersebut adalah mengolah B kita, yaitu olah pola pikir, dan kita akan nanti mengolah rasa kita. Tentu ke depan kita akan mulai juga ada pendidikan-pendidikan yang bisa bagaimana kita lebih fokus mengolah rasa kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yuk segera dapatkan jadwal pendidikan dasar dan finansial literasi terdekat. Lalu segera ikuti untuk meningkatkan kualitas B dalam diri kita. Sehingga ingat tadi, B-nya semakin naik, D-nya semakin kecil pun peningkatan kualitas hidup kita terjadi. Apalagi ketika B-nya naik, D-nya juga naik, maka pencapaian luar biasa akan kita capai melalui kehidupan kita, karena olah pola pikir dan olah rasa kita terjadi. Terima kasih sedulur CU Krido Raharjo yang sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi, yuk kita ikuti pendidikan dasar dan finansial literasi, termasuk bagi Bapak Ibu yang mengetahui saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita belum mengikuti keduanya dan panjenengan sudah merasakan manfaatnya melalui kedua pendidikan tersebut. Ajak sedulur-sedulur kita agar terjadi peningkatan kualitas hidup mereka. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Saya tutup dengan Krido Agawe Raharjo.